Dunia ini panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah. Ini tidak saya lanjutkan ini. Saya pekewo dengan para politisi-politisi yang sekarang tidak punya daya, lembek pada melenyek ini. Ya ini salah satu partai politik yang cukup besar, cukup kuat, cukup tua bagi bangsa ini. Dan pohon besar beringin yang saya lihat ini masih berdiri tegak ini. Namun hembusan angin yang bertubi-tubi telah mengancamnya sehingga mau rubuh. Untung akarnya kuat ini. Nah, beberapa akar besar yang dia miliki, ia juga mulai tercerabut dari tanahnya. Ini gambaran itu persis dengan yang terjadi di Partai Pohon Beringin, yaitu Partai Golkar. Jangan disangka loh mundurnya Pak Erlangga tidak mengancam apapun. Dampaknya turunnya makin hari akan makin kelihatan. Dan bagi Om Begawan, giliran berikutnya yang bisa tumbang, ya pencalonan Airin Rahmidiani di Banten. Nah, dunia ini memang panggung sandiwara. Lah mundurnya Pak Erlangga itu, kemarin itu loh, makin membuktikan bila orang-orang koalisi Indonesia Maju nggak bisa diajak kerjasama, orang met loh. Ya potong aja siapapun yang tidak nurut, genjot, pinggirkan. Orang nurut ya sikat. Nah terima risikonya kalau nggak nurut. Politik itu memang keras, tegas, kata Bapak Halun itu. Makanya Bapak Halun juga memilih untuk mundur, untuk kembali ke masyarakat, menjadi orang-orang yang bekerja di sosial kemasyarakatan, bukan ke partai politik yang keras, yang kasar, yang rusak saat ini, yang tidak bisa dinut oleh masyarakat. Padahal partai politik itu adalah alat perjuangan rakyat untuk mensejahterakannya, tapi itu menghancurkan harapan-harapan rakyat. Iya toh, politik itu memang keras tegas, urusannya kepentingan. Masalahnya sekarang ini yang menekan itu kemungkinan dari dua pihak. Yang menekan Golkar ini, presiden dan calon penggantinya. Ini menurut kacamata Begawan. Ya meskipun keduanya berseberangan, hanya sekarang terlihat masih sering karena posisi saja. Jokowi jelas masih presiden dan Pak Prabowo akan menggantikannya. Ya, kurang beberapa hari lah. Segala perintahnya pasti dituruti saat ini. Sebab jika tidak, nasibnya macam menteri dari Nasdem bisa terulang kembali di Gerindra. Meskipun hanya beberapa bulan sampai Oktober, September, Oktober itu kan 2 bulan lagi. Sedangkan Pak Prabowo yang akan menggantikan. Sudah mulai nih otak-atik kabinet ini. Siapa ditaruh di mana dia ditaruh. Nah saking kencengnya geser-geser posisi ya, semacam kita melakukan gerak cepat di ruangan yang nggak cukup lebar. Ya nyampluk kanan kiri. Nyampluk sesuatu yang pasti. Grup-grupnya. Kayak latihan sepeda di rumah, apa-apa ditabrakin. Ya, misalnya artis lagi lipstik di bibirnya ya kesenggol temennya ya meletrak-meletrak kemana-mana, ada make up yang mencelat-celat. Rupanya jadi ranggenda ini karena sampluk-selampuk. Ya ruang politik sekarang itu tensinya tinggi loh. Jelas transisi pemerintah jelang pilkada ini, jelang pergantian wakil rakyat tanggal 14 Agustus. Itu aktivitas butuh konsentrasi baik. Sayangnya ini, sayang sekali ini. Kepemimpinan Golkar itu tidak kuat, tidak sekuat nama Golkar yang cukup beken, cukup ciamik. Ya bentuk sih bisa tekanan atau ancaman bisa. Sampai ketua umumnya pilih mundur. Nah posisi Airin sebagai calon gubernur ini di Banten, itu lumayan dominan di Banten. Dalam berbagai survei elektabilitasnya bagus, selalu unggul dibandingkan dengan kandidat lain. Kader daerah yang bisa membangun diri, mempertahankan prestasi, dan membentuk persepsi politik dengan bagus. Yang beginian kan sering tidak disukai oleh lawan politiknya. Nah, akhirnya diobrak-abrik.
Ya acak-acak. Hingga bagaimanapun caranya Bu Airin mesti dipangkas. Ben ora sida nyalonke gubernur, dihabisin atau menyerah pada kekuatan mayoritas. Lah mosok dalam politik elektabilitasnya tinggi malah mau jadi calon wakil gubernur. Nah, kasus dipindahnya RK ke Jakarta dari Jawa Barat itu kegetiran yang luar biasa bagi Golkar. Ini menurut Om Bengawan begitu. Bisa jadi loh terlalu banyak yang dipertaruhkan. Atau faksi-faksi di internal partai membiarkan diri diintervensi. Ya kita tahu sebelumnya Golkar berkeinginan mengajukan 4 kepala daerah di Jawa. Di Jakarta itu ada Pak Yusuf Hamka yang akhirnya mundur. Wegah, partai politik kasar. Wes, berat itu. Di Banten ada Bu Airin, di Jawa Barat ada Pak Ridwan Kamil, dan di Jawa Tengah ada Mas Diko Ganinduto. Di Jateng kandidat diminta oleh istana akhirnya, yang bakal menyandingkan Pak Ahmad Lutfi sama Gus Yassin. Lah nasib Mas Diko digeser ke kota Semarang. Orang jadi gubernur dari wali kota Semarang. Ya akhirnya nanti lawannya berat juga di Semarang. Lah di Jawa Barat posisi calon pasangan kepala daerah diminta Gerindra. Makanya Kang Emil digeser ke Jakarta. Lah ini ramong diatur-atur sama penguasa. Partai politik tidak punya harga diri. Marwah partai itu udah nggak ada. Wah, nah aku tadi kader partai turun ke jalan. Partai itu bukan milik ketua umumnya, partai itu milik semua kader, semua anggotanya. Mana ini kader-kader partai yang sekarang nggak punya daya, nggak punya kemampuan, belendek, melenyek itu menurut Om Bengawan. Kasihan itu. Lah memasangkan RK dan Yusuf Hamka mustahil. Kursi pendukung nggak memenuhi syarat pendaftaran di DKI. Terpaksa surat rekomendasi yang sudah diterima Pak Yusuf Hamka orang dianggap batalkan, merasa tidak dihormati ini Pak Yusuf Hamka. Bapak Halun ini, lah akhirnya Bapak Halun, Pak Yusuf Hamka ini yang mundur dari jajaran pengurus DPP Golkar, termasuk dari politik loh. Dia akan keluar dan tidak mau terlibat dalam kancah perpolitikan Indonesia. Dia akan kembali mengurusi kepentingan masyarakat. Lantas siapa yang mau dipasangkan dengan Kang Emil di DKI? Ini yang masih jadi tarik ulur. Yang akhirnya istana kayaknya memiliki Kaisang yang jadi Cawagup nanti. Oh, itu karepe ngono itu. Akhirnya semuanya diacak-acak. Lah poster dan baliho Kaisang 2024-2029 di beberapa tempat sudah terpasang kok. Mau apa? Partai lain mau apa? Nurut akhirnya, nggak punya harga diri. Gerindra butuh mengamankan Kang Emil. Karena sekarang jadi kadernya Gerindra. Dan memastikan tidak menghadapi Anies. Oh, kalau menghadapi Anies, oh pasti rekoso itu. Karena Pak Anies punya elektabilitas yang tinggi di Jakarta. Diikuti oleh Pak Ahok. Apalagi kalau Pak Anies dipasangkan dengan Pak Ahok. Ahok Anik atau Anies Ahok. Remuk DKI. Siapa yang bisa melawan? Nah, bila konfigurasi RK Kaisang, Anies tetap akan didaftarkan PKS. Lah makanya partainya Prabowo lebih suka memasangkan kader PKS biar Pak Anies tidak dicalonkan PKS. Ya politik ya begini ini politik Indonesia ini. Keras, kotor, kasar dan sebagainya. Sehingga mereka menarik PKS bergabung di koalisi Kim di Jakarta. Nah di ibu kota itu kuat-kuatan lobby. Lobby ketua umum PSI dengan kader PKS. Ini yang muncul. Nah eksesnya kursi Airin di Banten yang kemudian gilirannya yang diincar. Yang relatif aman ya di Jawa Tengah lah. Kandang banteng. Bila Golkar tak mau membatalkan Airin. Ini ancaman tekanan ke Golkar. Kartu truf inilah yang memungkinkan dimainkan Gerindra. Ini kacamata politik. Hitung-hitungan matematika politik dari Om Bengawan. Jadi memaksa pembatalan Airin menjadi calon gubernur di Banten. Yang dilakukan Gerindra bukan sekedar melemahkan Golkar, namun sekaligus menutup peluang PDIP mengajukan kandidat di Banten. Lah Partai Kuning itu bakal tak nyenyak dan tak enak saat di pilkada ini. Nah, nekatnya mengusung Airin bisa berlanjut ke kursi kabinet untuk Golkar dikurangi. Akhirnya itu, ini memang ancaman-ancaman politiknya begitu. Ini bukan perkara sepele loh. Memelihara soliditas partai besar butuh banyak dukungan. Bila hanya dapat 1-2 kursi menteri, diprediksikan kekuatan Golkar 5 tahun mendatang terancam. Posisinya sangat tidak menguntungkan. Nah, berdasarkan informasi yang berkembang terakhir, yang saya dengar,
Bu Airin sedang mempertimbangkan untuk berpasangan sama Pak Andra Soni, calon gubernur yang diusung dari Gerindra. Ya setidaknya hampir semua parpol mengusung pasangan Andra Soni dan Diemyati Natakusuma. Nah, konfigurasinya bisa berubah nanti. Jadi Andra Soni Airin yang didukung semua partai, kecuali PDIP dan PKS, yang kemudian mengusung Adi Sumardi, Dimyati Natakusuma. Nah, ini macam pergantian atau tukar pasangan. PKS sih sudah memutuskan mendukung Andra Soni, sudah diputuskan. Cuma dulu memang ketika pasangannya Dimyati, ya maklum saja, Dimyati kan kader PKS, ya pasti didukung. Makanya bila Airin mendekat ke Andra Soni, otomatis Dimyati bakal out, terbuang, tergeser. Nah, sebuah partai politik, entah mau yang di Kim atau yang di luar Kim, mestinya kan jeli tuh. Melihat mundurnya Ketua Umum Golkar itu kan jeli. Akhirnya peta politiknya kan berubah. Ini ada invisible hand yang obok-obok demokrasi Indonesia. Ada tekanan yang besar juga kuat ini. Memaksa elit politik nuruti kekuatan, kemauan si tukang tekan ini tadi. Masyarakat paham si tukang tekan itu siapa. Apa yang membuat politisi manut aja? Nurut. Kayak kebo dicokok itu. Kemana-mana ikut itu. Ada kartu truf di tangan kiri. Si orang yang punya kekuasaan. Ibaratnya tangan kanan nuding, nunjuk, nyuruh. Tangan kirinya memegang kertas sprindik. Tahu sprindik itu apa? Surat perintah penyelidikan. Kowe ora nurut, selidiki. Ora nurut, sikat. Ini politik macam apa ini? Harusnya kasus-kasus hukum itu segera diselesaikan, bukan untuk alat untuk menjebak. Akhirnya demokrasi rusak. Hancur, masyarakat jadi bingung, masyarakat jadi orang genah pemikirannya. Lah ya. Lah ya. Tuh jalan ke kanan tuh. Dipel itu yang kotor itu, misalnya perintah. Tarik kadermu agar batal nyalon. Jadi wakil kepala daerah saja di sana. Oh, joneng gini gitu. Ya gitu itu tuh. Makanya yang diperintah-perintah ya mau. Ada orang mau di sini, tak jeblos gitu. Ya mah yang nggak takut itu. Nek menolak apalagi diam-diam melawan. Ya sudah banyak buktinya. Sudah banyak terjadi. 2 menteri Nasdem tersangkut kasus. PKB ribut sama NU. P3 gagal masuk Senayan. PDIP gagal menang di Pilpres. Fakta itu yang membuat trauma partai-partai. Nah, bagi Airin sendiri, penting masa depan politiknya masih selamat. Dengan posisi calon wakil gubernur, rapopo, enggak masalah. Justru kesempatan jadi gubernur malah makin panjang nanti. Bisa mulai menyusun strategi, sembari menunggu situasi politik lebih cair, lebih aman, lebih nyaman. Lah Om Begawan pribadi, jangan pernah mau disetir kekuasaan. Om Begawan tetap konsisten, lurus. Tetap tegakkan konstitusi demokrasi. Pancasila harusnya. Lihat tuh PDIP. Memangnya Jokowi sama Gibran out jadi beban? Enggak. Malah dipecat. Tanpa bapak sama anak. Ya bukan sesuatu hal istimewa bagi PDIP. Dulu mereka juga berjuang sendiri loh. Bertarung sendiri menjaga citra partai. Lah mundurnya Pak Erlangga dari kursi Ketua Umum Golkar. Sebuah kerugian besar bagi Golkar. Dampaknya bisa kemana-mana. Lah bila pasrah pada penguasa, mereka hanya punya 1 gubernur dan 1 wakil gubernur di Jawa. Nah, padahal semestinya minimal 1 gubernur dan 3 wakil gubernur. Dapat itu. Kalau tidak seperti sekarang ini situasinya. Yang frame menang di Jawa Barat. Sisanya bisa ngincar calon wakil gubernur di beberapa daerah di Pulau Jawa ini. Makanya, kadang baca komentar konten ngompol itu ada yang lucu. Malah nuduh aku ini buzzer RP, nerima duit dari yang kalah. Nggak ada, Begawan punya aset sudah miliaran, tenang aja. Nggak perlu seperti itu. Justru sekarang ini malah tanpa beban, losdol Begawan ini. Bisa ngomentarin apapun. Lantas konten ngomol kok disebut nyinyir. Padahal argumen-argumen itu disodorkan dengan jelas. Hatersnya ngompol sekedar lihat thumbnailnya toh. Iya toh. Atau baca judul lalu komentar sesuai judul. Ya memang pendukung Oke Gas itu sulit kok diajak mikir. Sidik-sidik Oke Gas, kalau nggak cocok miso. Walah ya, nek ditunjukkan fakta jadi denial,
Wah, wes. Nah, setelah tidak mau mengakui dan sebagainya, ngomoles. Berkumpullah sama-sama orang waras. Ben rame luwe diat ini. Ini politik di Indonesia kacau balau ini. Nah, ini saya berikan pemahaman kepada masyarakat. Ikuti terus ngompol agar kita cerdas. Ben ora diabusi. Itu ya, salam kawan, salam ngompol. Dadah.